Salam jumpa lagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Ini kesempatan yang baik bagi saya ya untuk membuat video ini. Ini video tentang pertanian ya, menanam pepaya. Pepaya ini saya tanam pada bulan Januari tahun ini. Saya tanam tujuannya untuk uji coba pupuk. Jadi tidak ada tujuan lain ya. Ini lahannya sempit ya, sekitar 19 pohon ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini kan pohonnya tidak sama besar ya, karena bibitnya pun saya cabut dari pinggir-pinggir jalan ya, yang pepaya yang tumbuh liar di pinggir jalan itu saya tanam. Dan ini juga saya perlu jelaskan bahwa saya uji coba di lahan-lahan orang ya, bukan milik saya ya. Lahan ini saya nggak punya tanah, ini lahan orang yang orangnya belum menggunakan lahan ini. Saya sengaja tanam hanya untuk uji coba pupuk ya. Ini pupuk ini jenis pupuk organik. Pupuk ini sudah saya videokan pada bulan Desember tahun lalu ya, waktu saya meracik batang pisang menjadi tepung, lalu saya olah menjadi makanan hewan ya, dan juga bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Inilah hasil penggunaan pupuk itu ya, hasil penggunaan pupuk itu sangat bagus menurut saya, tetapi kalau menurut Anda mungkin kurang hebat ya. Tapi tidak apa-apa, segalanya memang relatif. Nah, saya tanamnya juga dekat-dekat, jarak tidak ideal ya bagi seorang petani. Tapi kenapa saya tanam dekat ya? Tentu perlu saya jelaskan bahwa ini hanya untuk menguji seberapa bagusnya pupuk yang saya buat. Nah, ini saya tanam asal-asal aja ya, tidak membuat lubang khusus lalu menanamnya. Dalam kurun waktu 5 bulan dia sudah mulai muncul seperti buah gitu. Jaraknya pun dekat-dekat. Kenapa saya harus tanam jarak dekat? Sebagai petani tentu saja saya berpendapat bahwa kalau saya tanamnya jarak dekat, artinya jika ada pepaya itu yang kurus ya, saya bisa pangkas, ambil daunnya buat sayur, dan saya tinggalkan yang besar-besar yang untuk buah ya. Jadi kalau saya pun tidak ingin buat sayur, kan saya bisa mengolahnya lagi menjadi makanan atau pupuk. Jadi pemanfaatan lahan yang luar biasa. Lahan yang kecil itu nggak perlu mesti tanamnya jarak-jarak ya. Mungkin konsep bertani bagi petani masa lalu itu janggal ya, karena terlalu dekat mungkin tidak buah. Sebetulnya ada multi target ya dari bertani ini. Tanam dekat tuh tidak masalah menurut saya, karena setelah 5 bulan misalnya saat ini, kan kita bisa seleksi mana yang kurus, kita pangkas untuk sayur. Dan ya sesuai kehendak kita mau buat apalah. Buat makanan hewan juga boleh, mengolahnya menjadi pupuk juga boleh. Jadi ada yang saya pangkas masih kecil ya. Nah, ini seperti ini. Yang ini saya memangkasnya dari kecil karena setelah saya nonton video-video rekan-rekan YouTube ya, itu kalau mereka mengatakan kalau dipangkas nanti buahnya lebih
pendek-pendek saja ya. Dan inilah dia yang saya pangkas, saya pendek ya. Pupuk ini sendiri inilah pupuknya ya, yang bisa berfungsi sebagai ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan pada video saya terdahulu ya. Ini ya, 1 genggam ini dengan air 1 ember saya gunakan untuk menyiramnya. Jadi ini saya aduk-aduk ya, kemudian saya siram ya. Nah ini dia. Itu pun setengah-setengah gayung ya saya siram, tidak banyak-banyak ya. Dan ini saya lakukan hal-hal seperti ini rutin atau tempo-tempo, tapi sehari pagi dan sore kalau saya rajin ya selalu menggunakan pupuk ini. Dengan cara-cara ini saya siram dia. Ya. Ingin saya beritahukan juga bahwa lahan ini bukan milik saya ya. Ini lahan ini posisinya di tepi kali, bukan milik saya, jadi karena dia pemiliknya belum menggunakan, saya manfaatkan untuk menanam ini. Rupanya kondisi ini memotivasi saya menjadi petani ya, kira-kira begitu. Saya sendiri bukan seseorang yang berlatar belakang akademis pertanian ya, atau juga peternakan. Saya sebetulnya kena berminat ya, sering nonton juga para YouTuber yang fokus di dunia pertanian. Kemudian berbekal naluri ingin tahu ya, saya juga ikut kutak-atik bagaimana membuat pupuk, bagaimana menggunakannya. Dan ini hasilnya sangat bagus menurut saya, tapi kalau Anda melihatnya lain ya mungkin Anda punya pandangan lain, bisa berkomen ya. Nah ini juga ada singkong ini. Singkong ini sebetulnya jelek sekali waktu ditanam, banyak benar kutunya ya, jamur. Tapi setelah saya siram, jamurnya pun hilang ya, dan daunnya seperti ini. Nah ini sebelum waktu itu singkong ini ditanam duluan ya, ditanam lebih dulu. Setelah itu saya juga ikut menanamnya karena hanya mencoba aja ya, mungkin bisa bagus. Ternyata lumayan bagus. Jadi dari sini saya bisa berandai-andai ya. Ya tidak salah kalau seorang yang melakukan sesuatu itu berandai-andai. Seandainya saya punya 1000 pohon, Anda bisa bayangkan ya, dalam 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan ya. Lalu satu hari saya hanya petik daunnya setangkai ya, berarti ada 1000 atau 500 daun, dan saya jual ke pasar ya. Setiap hari saya kira saya punya duit banyak. Tapi karena lahan saya cuma segini ya, mungkin ya saya bisa berandai-andai, tapi tidak apa. Ini kita berbagi info-info yang mungkin bisa menjadi inspirasi, memotivasi kita berkarya di bidang pertanian itu. Mari kita bangga dengan tanah kita. Jadi pupuk organik ini banyak sekali keunggulannya. Tentu saja sudah saya buktikan di sini. Pupuk organik ini kalau kita
bertekad ya, serius ya, kita bisa memproduksinya satu bulan itu bisa 2-3 ton, tergantung kemauan kita saja ya. Jadi dengan pola-pola yang bila Anda bertani mengacu produk organik seperti dalam video saya pikir kita tidak butuh lagi pupuk-pupuk yang berbayar ya. Ini memang bukan gratis, tetap saja ada anggarannya mengolah pupuk ini. Tapi setidaknya pupuk ini bisa, karena dia bisa 100% dari limbah pertanian ya. Tentu bagus ya. Oke lah, saya kira hanya sekian ya. Nah, inilah dia. Kalau Anda ingin lebih bagus bisa menggunakan dua genggam pun tidak apa-apa ya. Saya pikir ya dengan video yang singkat ini bisa memotivasi kita. Dan ini tanah ini juga bukan tanah yang luar biasa subur ya, karena setiap tahun kalau banjir ya, tanah-tanah yang suburnya itu dikikis air. Karenanya di sini memang tanahnya tidak begitu subur, hanya penggunaan pupuk yang maksimal ini yang tanpa diduga, karena memang ini uji coba penggunaan pupuk organik, hasilnya sangat memuaskan. Oke, saya pikir hanya sekian ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada edisi berikut.